Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ismiati Purwaningsi Subiana SPD yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan kami dari IKIP Siliwangi, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya bersama rekan saya ada Laili Nur Ismi dengan NIM 212100028 dan Anissa Nuraini dengan NIM 2121004 dan saya sendiri Andika Prayogi dengan NIM 2121021. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait dengan kurikulum yang berada di sekolah Ibu mungkin ya. Mungkin sedikit untuk profil Ibu Ismi bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, terdengar ya? Jelas. Ya, baik. Nama saya Ismiati Purwaningsi Subiana. Saya mengajar di MTS Asih Putra sebagai guru bahasa Inggris dari tahun 2011. Ya, gitu. Baik. Untuk pertanyaan boleh langsung ditanyakan untuk Teh Laili, mangga. Baik, terima kasih Kang Dika. Selamat malam Ibu. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Laili. Dan izin bertanya ya Bu, untuk di sekolah Ibu sendiri, bagaimana implementasi kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah Ibu? Ya, mungkin itu. Baik. Kalau kurikulum yang langsung dijawab ini? Mungkin saya lebih perjelas lagi mungkin baik. Seperti apa implementasi kurikulum yang berada di sekolah Ibu, tepatnya di Asih Putra, seperti itu. Ya, baik. Kalau pengaplikasian kurikulum, karena kami kan madrasah ya, otomatis kami menggunakan kurikulum 2013 yang sesuai dengan Diknas, juga digabung dengan kurikulum madrasah, di mana pelajaran agama itu terbagi menjadi 4 ditambah dengan bahasa Arab. Jadi kami kombinasikan kurikulum 2013 dengan kurikulum dari Kemenang. Di samping itu kami juga punya kurikulum khas yayasan ya. Kurikulum khas yayasan itu diantaranya ada taklif dan tahfiz begitu. Tapi secara umum kami ini masih berkiblat pada implementasi kurikulum 2013 yang edisi revisi terbaru begitu. Oh, berarti masih menggunakan kurikulum 2013 dengan revisi terbaru ya seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Apakah sudah ada pernah mencoba untuk menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Bu, di sekolah Ibu? Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri, karena kami ini kan di bawah Kemenak ya, madrasah gitu, dan sejauh ini tuh belum seperti sekolah di bawah Diknas. Kalau sekolah di bawah Diknas kan mereka punya program sekolah penggerak, di mana guru-gurunya juga itu sudah ada diklat untuk IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau kami itu kami mempelajarinya mandiri. Tapi arahan dari yayasan kami juga sudah akan mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi di tahun ajaran baru ini kebetulan kami itu ada lokakarya ya, lokakarya setiap sebelum tahun ajaran baru. Jadi ketika anak-anak nanti sebelum tahun ajaran baru itu kami ada sekitar 2 minggu untuk lokakarya yayasan. Kebetulan jadwal untuk lokakarya yayasan sebelum tahun ajaran baru ini adalah membedah tentang kurikulum Merdeka. Jadi kami baru akan membedah dan merancang untuk implementasi kurikulum Merdeka begitu. Jadi memang karena kan itu komponennya banyak ya, dan pilihan pilihan implementasinya juga kan ada beberapa pilihan. Jadi
maka kami harus melihat, menyusun, dan juga berdiskusi lebih lanjut untuk implementasi ini. Tapi ke depannya kita juga akan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Gitu. Baik, kalau untuk diimplementasi kurikulumnya sendiri di pelajaran itu seperti apa ya? Kalau boleh kita tahu. Oh, kalau kurikulum, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris ya, dan saya itu memang core-nya itu adalah kurikulum 2013, tapi tidak dipungkiri juga saya melihat dari kurikulum yang lain seperti kurikulum Cambridge. Jadi di beberapa tahun ke belakang itu kami berusaha kami mengenalkan kepada anak-anak tes standar bahasa Inggris yang dari Cambridge Framework itu. Jadi jadi kami mengenalkan pada anak-anak tes standar bahasa Inggris selain TOEFL dan IELTS ya, yang dimana tes standar ini disesuaikan dengan usia begitu. Jadi selain kami juga sedikit-sedikit mengadopsi dan mengadaptasi beberapa materi dan kompetensi yang ada di kurikulum Cambridge ini, kita juga mengenalkan tes Cambridge English Test seperti itu. Dan untuk pembelajarannya juga kami menggunakan project base. Jadi di dalam satu unit itu nanti di akhir si siswa itu akan menghasilkan, akan membuat project, entah itu projectnya berupa spoken, spoken itu lisan atau tulisan begitu. Nah, ketika kami melihat kurikulum Merdeka ini, gitu ya, ternyata induknya itu juga sama dari Cambridge, maka kemungkinan kita juga akan mempertahankan apa yang sudah saya dan partner saya, kebetulan ada 2 orang guru bahasa Inggris di MTS ini gitu. Jadi kita sudah memulai proyek, memulai pengenalan Cambridge Framework gitu, seperti yang ada pada kurikulum Merdeka ini begitu. Jadi secara spesifiknya sih kalau bahasa Inggris itu, karena kan namanya bahasa itu dinamis, apalagi bahasa Inggris itu kami juga menggunakan modul yang kami buat sendiri begitu. Jadi modulnya memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga disesuaikan dengan keinginan yayasan. Karena kan kami ini sekolah di bawah yayasan, otomatis harus mengikuti arahan dari yayasan. Jadi kami membuat modul sendiri yang disesuaikan dengan cakupan materi yang sudah saya dan partner saya rancang di awal tahun pelajaran, juga disesuaikan dengan keinginan yayasan begitu. Kalau kiblat modul ajarnya sendiri itu kita ambil karena beberapa tahun kemarin kita 5 tahun itu sempat pakai buku luar. Jadi kita juga kiblatnya ke sana gitu. Kebetulan itu buku luarnya juga kurikulum di Cambridge gitu, seperti itu. Iya, baik Ibu. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya. Mungkin di saat pandemi kemarin banyak sekolah yang menggunakan kurikulum darurat. Nah, itu bagaimana dengan sekolah Ibu? Apakah menggunakan kurikulum darurat dari pemerintah atau masih menggunakan kurikulum yang berstandar dari yayasan tersebut? Oh ya, jelas. Kalau ketika pandemi kemarin, kita jelas menggunakan kurikulum darurat itu. Jadi kita mengambil kompetensi inti yang ada di kurikulum darurat, tapi kami tambahkan juga 1 atau 2 materi tambahan yang dirasa itu menunjang materi inti yang ada di kurikulum darurat. Seperti contoh misalnya, saya mengajar kelas 9 kan ya. Kelas 9 itu kan kalau di kurikulum darurat itu dia materi di semester 1 itu hanya prosedur teks saja. Nah, di prosedur teks itu kan komponennya banyak, sedangkan kalau di kurikulum darurat itu mereka hanya mengenalkan kalimat imperatif ya, seperti masukkan telur, pecahkan telur, seperti itu. Tapi
di prosedur teks ini juga bisa dikenalkan menggunakan passive voice atau kalimat pasif ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga kami ajarkan. Jadi kita tetap apa namanya berdasar pada kurikulum darurat, tapi untuk learning list-nya, materinya ada yang kita tambah gitu, ada yang kita tambah sedikit karena kita juga menggunakan modul ajar sendiri juga ditambah dengan modul yang textbook dari luar itu, jadi kita kombinasi begitu, seperti itu. Ya, baik. Mungkin satu lagi Bu pertanyaannya. Di saat mungkin ada perubahan jenjang kurikulum, mungkin dari yang tadi 2013, mungkin sekarang ke kurikulum Merdeka, apakah ada sosialisasi dari pihak terkait ke sekolah atau mungkin bagaimana Bu? Oh ya, nah karena kan saya tadi di awal juga sudah menyebutkan kalau madrasah ini memang agak sedikit terlambat ya dari Diknas gitu. Jadi untuk memahami kurikulum Merdeka ini kita secara mandiri. Jadi kita mencari apa ya, mencari ilmunya itu secara mandiri. Kalau dari sekolah sendiri itu belum ada, dari yayasan sendiri juga itu belum ada. Tapi kita masing-masing guru itu mencari sendiri. Kalau saya kebetulan saya masuk di apa namanya fokus grup discussion kurikulum mandiri khusus untuk bahasa Inggris. Jadi saya belajar dari situ. Gitu. Jadi kalau dari yayasan sendiri atau dari apa namanya pejabat terkait ya gitu, lembaga terkait di atas sekolah kami seperti Kemendag itu memang belum ada sosialisasi resmi terkait kurikulum Merdeka ini. Begitu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan dari kami sudah habis ya Bu, terkait kurikulum pembelajaran dan implementasi dari kurikulum yang berada di sekolah MTS Asibut tadi. Mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan saya ikuti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ismi yang sudah mau bergabung untuk membantu tugas proyek kami untuk mewawancarai guru. Maaf mengganggu waktunya Ibu karena ini waktunya jam istirahat, mungkin malam-malam Ibu. Tidak apa-apa. Ya, baik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.